kepada yang terhormat Profesor Dr. M. Afzal Salim, GPMAG kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kepala BPK Surabaya yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Ibu Moderator dan tentu yang saya banggakan, yang saya cintai, para peserta Latsar CASN di wilayah kerja BDK Surabaya. Saya mohon maaf karena baru dapat bergabung ya. Ada tadi rapat dengan Pak Menteri sejak jam 6 sampai jam 8, lalu ada rapat susulan lagi. Jadi mohon maaf betul bahwa saya terlambat hadir ya. Eh, saya diminta oleh panitia menyampaikan materi terkait profesionalisme ASN, profesionalisme aparatur sipil negara. Mudah-mudahan sudah dikirimkan ya. Tolong ditampilkan. Nah, ketika kita bicara soal profesionalisme, itu kita bicara soal profesi. Karena profesionalisme itu berasal atau kata dasarnya adalah profesi. Ya. Kemudian ditambahkan profesionalisme. Ya. Mungkin di slide ketiga. Ya. Nah, kalau kita melihat kamus, profesionalisme itu adalah mutu, ya, kualitas, dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Ya. Jadi kalau Anda menjadi ASN, diharapkan Anda seorang ASN yang profesional. Artinya seorang ASN yang bermutu, memiliki kualitas. Ya. Nah, karena itu profesionalisme ASN adalah terkait dengan bagaimana seorang ASN itu dipandang memiliki mutu, memiliki kualitas, kompetensi, skill. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa dia adalah orang profesional ya hanya karena jam terbangnya, pengalamannya, masa kerjanya sudah panjang. Tapi dia tidak punya skill, tidak punya kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya. Jadi profesionalisme ya, itu memang ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi tidak semua pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesional. Ya. Kalau seorang guru ya bisa disebut profesional. Ya. Tapi itu pekerjaan. Tapi kalau seorang misalnya tukang cukur ya, ya namanya juga tukang cukur gitu kan, pekerjaan juga itu nggak bisa disebut profesional ya. Kecuali kalau dia memang mengikuti suatu keahlian, mengikuti suatu pelatihan yang mendapatkan pengakuan dan seterusnya. Jadi adanya pengakuan, adanya bahwa seseorang itu kompeten, bahwa seseorang itu skillful, disitulah muncul profesionalisme. Ya. Jadi ibu bapak sebagai ASN baru diangkat, ini belum bisa disebut profesional. Nanti setelah mengikuti berbagai jenjang pelatihan, pendalaman dengan pengalaman yang panjang, ya, nanti itu bertumbuhlah apa yang disebut sebagai profesional. Jadi disebut sebagai ASN profesional. Ya. Maka sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua pekerjaan itu ya bisa disebut profesional ya. Karena profesional itu terkait dengan adanya jenjang pelatihan ya, kompetensi yang diraih serta juga pengakuan dari orang-orang yang memang mengetahui atau menerima jasanya gitu kan. Jadi kalau seorang akuntan disebut profesional, seorang lawyer disebut profesional, karena memang ketika dia memberikan jasa pelayanan, dia betul-betul memenuhi kualitas yang diharapkan oleh penerima jasanya. Ya. Nah itulah kenapa bedanya kalau sekedar hanya menjadi ASN saja, ya bisa. Tapi apakah itu ASN profesional? Nanti dulu ya. Kita mau lihat seperti apa. Lanjut. Nah sekarang saya ingin memberikan satu saja ya, ilustrasi. Ini
data dari tahun 2024 bahwa jumlah ASN ini secara total sekarang mulai terjadi pergeseran ya. Jadi beruntung saudara-saudara ini masuk menjadi PNS dan P3K ya. Karena masih banyak orang yang berharap ya, tapi mereka hanya bisa ya menjadi tenaga kontrak misalnya ya. Walaupun ini terus diupayakan agar semua tenaga kontrak nanti bisa terangkat minimal menjadi P3K. Jadi dari 4,7 juta di tahun 2024 yang diangkat itu, PNS itu 77%, P3K itu 23%. Jumlah P3K semakin bertambah ya. Dan ke depannya kalau kita lihat perkembangan hari ini ya, P3K akan sama jumlahnya dengan PNS. Bahkan suatu waktu nanti setelah beberapa tahun ke depan, mungkin sampai 10 tahun ke depan, jumlah P3K itu akan lebih banyak daripada PNS. Nah, ini adalah pembagiannya ya, bahwa PNS atau P3K sekarang itu didominasi oleh generasi Y, milenial ya. Adapun generasi baby boomer itu sudah pensiun ya. Ya, sudah mulai pensiun. 64 65 tahun inilah. Mereka kelahiran 65 itu pensiun. Sementara generasi X itu ada pada level yang yang akan segera pensiun ya. Juga mereka yang sudah pada level senior. Mungkin punya jabatan di level eselon 1, eselon 2 ya atau eselon 3. Tapi kebanyakan adalah generasi milenial ya yang jumlahnya lebih dari 50%. Ini data dari ASN yang ada di tahun 2024. Keseluruhan ASN di baik pusat maupun daerah. Oke, lanjut. Saya nggak bisa jelasin semua detail-detail datanya, angkanya ya. Lanjut. Nah, kemudian dari total tadi 4,7 itu ada 3,6 PNS ya, 3,6 3.600.000 itu PNS atau 77%. Kita bicara soal PNS ini ya, karena ini pesertanya juga PNS ya, ASN. Nah, dari jumlah 3.600.000, next slide berikutnya. Ya, ini ASN ini kita lihat mereka yang kita lihat dari segi usia dulu lah ya. Itu kalau lihat usia itu di tengah paling bawah ya. Mereka yang berusia antara 40 tahun sampai 60 tahun ini mendominasi. Tiap yang 41 sampai 50, 34%, yang 51 sampai 60 tahun 35%. Jadi total ya, kalau digabung usia 40 tahun ke atas itu sampai mencapai angka lebih dari 65%, 69% ya. Ya ini berarti bahwa PNS kita ya, ASN kita ini rata-rata ya generasi milenial dan X gitu ya. PNS ini PNS. Sisanya ya adalah generasi Z ya. Ini menunjukkan bahwa generasi yang menguasai atau yang mendominasi PNS itu masih generasi yang lebih tua ya. Generasi mudanya nanti akan berangsur-angsur. Begitu juga kalau kita lihat golongan ya, kita lihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu golongan 3 itu paling banyak 63%. Ya. Baru kemudian golongan 4. Berarti PNS kita memang di wilayah ini golongan 3 ya banyaknya. Lalu masa kerja antara 11 sampai 20 tahun. Yang paling banyak 53%. Dan perempuan adalah yang mendominasi jumlah PNS. Itu tahun 2024. Di tahun 2025 ini, saya belum dapat data terakhirnya, akan saya cek nanti. Ini tidak akan banyak berbeda jauh. Ya. Tetap bahwa karena ini kan data total di tahun 2024. Kalaupun ada penambahan, katakanlah penambahannya sekitar kurang lebih 1 juta gitu kan. Itu sementara yang pensiun juga banyak itu paling enggak masih tetap generasi milenial golongan 3 dan perempuan yang terbanyak ya. Kemudian fungsional ya kita lihat juga banyak, memang fungsional ini jabatan ya
terbanyak lah guru terutama ya, guru, penyuluh, mungkin juga dosen ya. Itu banyak itu ya, arsiparis ya, fungsional-fungsional itu. Next. Kemudian untuk P3K ya dari 1.100.000 ini yang banyak adalah yang generasi milenial ya, yang usia antara 31 sampai 40 tahun. Nah, ini yang kelahiran tahun 95 ke atas ya. Itu paling banyak itu. Oke. Kemudian jumlah perempuan masih tetap banyak. Sementara untuk golongan ya, kalau kita lihat golongan-golongan ini golongan P3K itu dikelompokkan menjadi 17 golongan ya. Ternyata yang paling banyak itu ada di golongan 7. Maaf, di golongan 9 ya. Ada 900.000, itu yang paling banyak. Kemudian kalau masa kerja ya pastilah di bawah 10 tahun karena memang rekrutmen P3K kan belum terlalu lama ya. Sementara kalau kita lihat jabatan P3K yang paling banyak itu adalah guru ya kan 7.771. Baru kemudian di bidang kesehatan lalu juga bidang teknis. Lulusannya itu masih didominasi lulusan S1 atau diploma 4 ya. 83%. Oke, next. Nah, ini pertumbuhan PNS dan P3K dalam 10 tahun terakhir. Bisa kita bayangkan nanti ya bahwa jumlah P3K akan banyak. Jadi warna kuning atas itu akan semakin besar ya. Nanti akan kita lihat tahun 2025 ini terupdate seperti apa. Itu akan lebih banyak jumlah P3K dan PNS. Lama-kelamaan sampai 2030 bisa jadi sudah 50-50 ya. Jumlah P3K bisa jadi akan lebih banyak daripada PNS. Next. Nah, sekarang kita bicara soal profesionalitas. Bisa dibayangkan bahwa jumlah ASN sebanyak itu, baik PNS maupun P3K, apakah semuanya profesional? Apakah mereka bisa disebut sebagai ASN profesional semuanya? Nah, ini kita coba lihat ya. Jadi, saudara-saudara dengan mengikuti materi ini, saudara nanti akan bisa melihat, mengukur bagaimana ke depannya nanti saudara akan bisa menjadi seorang atau mengklaim diri sebagai ASN yang profesional. Ya. Jadi kalau profesionalitas ASN itu ada indeksnya, ada ukurannya. Ya. Didasarkan pada apa? Pertama, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, 2, 3, kinerja, dan 4, kedisiplinan. Jadi 4 itu. Ya. Kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Coba kita lihat satu persatu. Dimensi kualifikasi. Ya. Kesesuaian kualifikasi maksudnya gini, kalau dia adalah jabatan fungsionalnya adalah seorang guru, ya, maka dia adalah lulusan dari mana? Oh, dia lulusan Fakultas Tarbiyah, lulusan Fakultas Pendidikan. Nah, masuk, itu disebut profesional. Karena dari segi kualifikasi, dia memenuhi kategori kesesuaian kualifikasi. Tapi kalau ada orang yang lulusan, misalnya pertanian, ya, lalu kemudian bekerja sebagai apa? Yang tidak sesuai dengan kesarjanaannya. Misalnya dia menjadi humas, menjadi peranata humas atau peranata komputer. Nah, itu tidak sesuai ya, walaupun bisa menguasainya, tapi dari segi profesionalisme dianggap tidak linear dengan kualifikasi kesarjanaannya. Ya mungkin nanti pada saat S2 dia ambil S2 komunikasi. Nah, itu mulai mendekat ya. Nah, itu memungkinkan juga ya. Kalau kualifikasi itu mau disesuaikan di level jenjang masternya nanti S2 ya. Kemudian sekarang kita cek dengan dimensi kompetensi ya. Next. Nah, kompetensi itu berkembang dari berbagai bentuk pelatihan-pelatihan yang diikuti ya, baik itu pelatihan klasikal maupun pelatihan non klasikal ya. Jadi kalau Anda sebagai ASN
lalu tidak punya kompetensi, maka Anda harus mencoba mengembangkan kompetensi itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Eh, jadi kompetensi itu terbentuk lewat pelatihan. Ini pelatihan dasar, nanti akan ada pelatihan-pelatihan spesifik yang khusus saudara akan ikuti. Misalnya kayak pelatihan teknis, manajerial, ya, itu pelatihan klasikal, ya, yang disebut adanya pelatihan langsung, ya, pertemuan dalam kelas, ya. Ini pelatihan klasikal. Ada pelatihan ataupun seminar-seminar, konferensi yang saudara ikuti, workshop, lokakarya, ya, kursus-kursus juga penataran, itu semua adalah bagian dari pengembangan kompetensi, ya, dalam bentuk pelatihan klasikal. Jadi saudara bisa berkembang menjadi seorang profesional karena memang juga ada bimbingan, ada pendidikan dan pelatihan yang saudara ikuti, ya. Itu untuk mengembangkan kompetensi. Lalu selain pelatihan klasikal, ya, untuk membentuk kompetensi tadi, juga ada yang disebut pelatihan non klasikal, ya. Ini biasanya melalui pembelajaran-pembelajaran di luar struktur, ya, kayak, ya, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal, ya, pembelajaran di luar kelas, bahkan interaksi, hubungan sosial, itu juga adalah pelatihan non klasikal, ya. Pembelajaran yang fleksibel, yang tidak ada struktur secara kaku, itu pelatihan non klasikal. Semua ini baik klasikal maupun non klasikal membentuk kompetensi seorang ASN. Ya. Jadi kalau ASN hanya di depan komputer aja terus gitu kan bekerja, tidak pernah ikut pelatihan, tidak pernah berinteraksi, ya kita susah mengklaim, mengakui bahwa dia adalah seorang profesional yang kompeten. Ya. Karena tidak adanya kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah diikutinya itu. Ya. Next, yang berikutnya adalah dimensi kinerja, ya. Karena bagaimanapun saudara bekerja sebagai SN tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu akan dilihat bagaimana prestasi kerjanya. Ya. Ada bobot-bobotnya dalam penilaian SKP itu, ya. Karena SKP itu akan ada kuantitas, berapa banyak surat yang dihasilkan, berapa banyak draft yang dia sudah sampaikan, dia berapa banyak apalagi layanan produk-produk yang dihasilkan, ya. Sebagai misalnya dia seorang arsiparis misalnya, ya, surat-surat yang dia siapkan ataupun SK-SK, peraturan dan seterusnya, ya. Lalu kualitas dari produk yang dikerjakannya, ya. Waktu ini adalah masa di mana dia bekerja pada posisi itu, berapa lama sudah, ya. Dan biayanya, ya, biayanya itu untuk menunjukkan berapa besar tanggung jawabnya. Semakin besar tanggung jawabnya, anggarannya, ya, maka itu bobotnya pun dianggap beda, ya. Ya kalau dia mengelola anggaran sampai miliaran pasti beda lah dengan mereka yang hanya mengelola anggaran puluhan juta. Nah, selain SKP ini juga ada PKP, ini perilaku kerja, ya. Tadi soal kualitas, kuantitas, ya. Ini soal perilakunya. Bagaimana dia melayani orang-orang yang membutuhkan jasanya. Seorang guru bagaimana melayani murid-muridnya, seorang dosen melayani mahasiswanya, ya. Bagaimana integritasnya, komitmennya, disiplin, kerjasama dan kepemimpinannya. Ini semua dilihat, dinilai dan punya skor, ya. Kalau SKP tadi itu 60%, PKP 40%. Siapa yang memberikan penilaian ini adalah atasan langsung. Atasan langsung juga nanti diverifikasi, ya. Jadi dalam SKP itu, ya, itu ada penilaian yang diisi, berapa skor-skornya, ditandatangani oleh atasan langsung, dan juga atasan dari atasan langsung itu juga mengetahui. Sehingga saudara betul-betul bisa mengklaim bahwa loh kinerja saya bagus gitu kan, buktinya skor saya begini. Nah makanya kalau memang bagus ya katakan bagus, kalau nggak bagus juga dinyatakan di situ. Karena saat orang nanti merasa loh kok saya tidak dipromosi gitu kan, kok saya dipindahkan,
saya malah diturunkan. Nah, tentu kan dasarnya pada SKP. SKP saya bagus kok, malah saya tidak, malah saya di apa dipindahkan misalnya gitu kan, atau demosi istilahnya ya, bukan promosi atau demosi. Itu inkonsisten itu. Makanya saat seseorang dianggap tidak becus dalam bekerja, ya tentu SKP-nya itulah yang nanti pertama-tama dilihat berapa banyak skornya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah soal disiplin. Nah, disiplin ini bagaimana selama dia bekerja menunjukkan sebuah sikap yang baik ya, yang tidak melanggar peraturan ataupun melawan hukum. Dan kalau sampai terjadi ya pasti akan diproses di BAP, lalu diberikan sanksi. Apakah hukumannya ringan, hukuman sedang, atau hukuman berat ya. Misalnya kalau hukuman ringan itu adalah pelanggaran atas kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja ya. Jadi ringan tuh, memberikan dampak negatif pada kerja. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang ya, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI ya. Itu. Jadi kalau ada pelanggaran yang terkait dengan 6 hal ini. Jadi kalau misalnya saudara ditempatkan, lalu saudara tidak mau pindah, ya kan? Nah, itu bisa kena sanksi. Ya, hukuman ringan sih memang, tapi itu sudah dianggap tidak disiplin. Kalau saudara tidak bersedia untuk dipindahkan karena alasan kebutuhan organisasi misalnya. Ya. Lalu ada hukuman sedang. Nah, hukuman sedang ini adalah suatu pelanggaran ya, di mana itu terkait dengan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat memiliki dampak negatif pada unit kerja atau instansi yang bersangkutan. Jadi soal kesatuan dan persatuan bangsa. Saudara mungkin melakukan hal-hal yang nantinya mencederai lembaga di mana saudara bekerja, juga itu membawa akibat bagi terganggunya ya keutuhan kekompakan kerja di sana ya. Itu juga bisa dianggap telah melanggar kewajiban yang ada kaitannya dengan hukuman sedang. Lalu hukuman berat, ya hukuman berat itu kalau terjadi pelanggaran yang melanggar ya soal kesetiaan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu memiliki dampak negatif pada unit kerja, instansi atau negara ya. Jadi selain unit kerja, dampaknya juga pada instansi dan juga atau negara. Jadi semua hal-hal di mana ada pelanggaran yang memiliki dampak sampai tingkat negara, itu namanya hukuman berat. Ya, kalau hukuman berat pasti sanksinya pun akan berat sekali. Ya, itu misalnya kalau hukuman ringan, mulai dari teguran, lisan, tertulis gitu kan, peringatan, hukuman sedang, ada penurunan pangkat gitu ya, penundaan gaji, kalau hukuman berat biasanya pemecatan dan seterusnya. Nah, kalau bicara ASN profesional ya, maka kita harus menunjukkan 4 hal tadi ya. Jadi sebagai kesimpulan saya mau sampaikan bahwa kualifikasi saudara itu penting agar linear sesuai. Kalau tidak ya S2 nanti tolong dijadikan kesempatan untuk membetulkan kualifikasi saudara sesuai apa tidak dengan pekerjaan saudara. Yang kedua, kinerja. Kinerja ini dibuktikan dengan kuantitas, kualitas, juga dari sisi interaksi saudara ya. Lalu kompetensi. Kompetensi ini adalah soal pengalaman saudara, pelatihan yang saudara ikuti, dan juga berbagai hal yang nanti saudara diberikan kesempatan untuk mengelola, menjadi panitia kah, atau menjadi anggota dalam sebuah tim kerja dan seterusnya. Itu nanti akan dilihat sebagai bagian dari pengembangan kompetensi saudara. Dan yang terakhir soal disiplin. Nah, kedisiplinan ini juga menentukan seorang yang dianggap profesional adalah orang yang tidak pernah mendapatkan hukuman ya.
Jadi kalau ditanya, Anda profesional tapi pernah dapat hukuman, ya nggak bisa juga ya. Jadi kalau disebut profesional karena dia tidak pernah melanggar, gitu ya. Disebut profesional karena dia punya ijazah yang sesuai dengan pekerjaannya. Disebut profesional karena dia kompeten dalam melaksanakan tugas kewajibannya, ya. Disebut profesional karena dia berkinerja baik, berkinerja tinggi. Hasil pekerjaannya, kuantitas, kualitas, ya, dan juga hasil dari proses sosialnya, ya, interaksinya dengan dalam layanan itu juga menunjukkan nilai yang tinggi. Jadi 4 hal itulah yang nanti yang akan membentuk saudara sebagai profesional ASN atau sebaliknya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saudara semua dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan Latsar dan juga diharapkan betul bahwa pasang niat baik-baik bahwa ASN adalah abdi negara dan sebagai abdi negara kita tunjukkan profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat. Baik kalau Anda sebagai guru, sebagai dosen, sebagai penyuluh, tunjukkan profesional tadi itu ya. Profesional, kompeten, kinerja dan juga berdisiplin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, baik. Mohon izin, Prof. Apa perlu dibuka sesi tanya jawab? Apa enggak usah? Boleh satu orang barangkali ya. Satu orang, boleh. Satu orang aja. Silakan teman-teman, ada Mewakili yang mau aja. bertanya satu orang saja. Ya. Yang pertama kali raise hand, silakan raise hand. Oke, silakan. Yang pertama, Bapak Heri. Monggo, disilakan langsung Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Heri Setioko, mengajar di Min 14 Magetan. Langsung saja nih Pak. Ya, semisal ya Pak, ini semisal untuk penyetaraan ijazah. Ya. Ya, saya diangkat S1, kemudian saya sudah punya ijazah S2. Lah, itu apakah kita juga semisal nanti ada kebutuhan dari kementerian seperti itu, apakah kita harus siap juga ditempatkan dimanapun ketika itu sudah penyetaraan golongan begitu? Ya, Terima kasih. saya langsung jawab ya. Jadi seorang guru hari ini kita sudah menyiapkan semacam peraturan tentang redistribusi ya. Jadi ini saya sudah bilang pada pertemuan kemarin itu, baru saja kemarin ya, bahwa guru kita ini di Indonesia ada ketimpangan ya, ketimpangan kualitas, ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan pengalaman, banyak hal ya. Dan itu karena kita tidak mencoba melakukan redistribusi ya. Maksudnya apa? Memberikan mereka pengalaman yang memadai ya. Kalau misalnya Pak Heri terangkat jadi guru di Magetan sampai pensiun di Magetan terus, ya kan? Nah, itu tidak memberikan kesempatan peningkatan kualitas yang merata ya di seluruh Indonesia. Jadi ada pemerataan yang kita harapkan ya. Tentu tidak serta-merta juga saudara misalnya langsung dipindahkan ke tempat yang paling jauh, tidak ya. Tapi bahwa misalnya nih ya, Anda masih masuk kepada kategori guru pertama ya. Pada saat nanti saudara diangkat jadi guru muda ya, mungkin dipindah gitu kan, masih dalam kabupaten yang sama gitu misalnya gitu kan. Nah, begitu nanti mau naik menjadi guru madya ya, maka dipersyaratkan sudah pindah berapa kali gitu kan. Sudah punya pengalaman di kabupaten luar atau belum gitu. Jadi itu kemarin saya usulkan seperti itu supaya kita bisa membenahi beberapa hal, terutama ketimpangan kualitas. Guru-guru di kabupaten tertentu bagus-bagus, kabupaten tetangganya lemah-lemah. Nah, bagaimana kalau kita nggak lakukan itu? Nah, ini supaya nanti ya tidak lama ya 2 tahun 3 tahun balik lagi ke tempat yang memang pada saatnya nanti mereka bisa berkarir dengan stabil ya. Tapi pada usia-usia di awal pengangkatan ya, kalau misalnya saudara terangkat usia 28 tahun, paling tidak 10 tahun pertama mungkin ya harus mengikuti
beberapa rute itu, gitu kan. Ini supaya juga punya pengalaman yang cukup. Karena kalau tidak berpindah-pindah, ada rasa bosan juga menghadapi hal yang sama di tempat yang sama, gitu kan. Tapi kalau pindah kecamatan, pindah kabupaten, gitu kan. Mungkin kalau saudara mau menjadi guru pada level yang lebih tinggi lagi setelah guru madya ya, guru utama ya mungkin harus siap-siap juga untuk bisa pindah provinsi. Tapi provinsinya juga bukan provinsi yang jauh lah, provinsi tetangga paling kurang. Tapi kalau saudara mau menjadi guru di madrasah unggulan, maka jelas ya, itu kan ada pertimbangan tertentu kenapa seorang menjadi guru di madrasah unggulan ya. Madrasah Insan Cendekia ya, itu maka siap untuk pindah. Mungkin dari Pekalongan pindah ke Pasuruan, kan jauh itu ya, pindah provinsi gitu kan. Nah, dari Pasuruan pindah ke Mataram misalnya gitu ya. Kan Man Ice Pasuruan ada, Man Ice Mataram ada gitu kan. Jadi ini tidak menutup kemungkinan supaya nanti pengalaman saudara juga banyak bertambah ya. Suatu saat mungkin dipromosi juga menjadi kepala madrasah ya, kepala madrasah Man Ice. Nah, saudara harus siap juga pindah, nggak selamanya saudara menetap di satu tempat ya. Jadi kemungkinan bahwa nanti setelah saudara menyesuaikan ijazah ya dan diakui ya tentu ada hal-hal yang nanti menanti saudara dengan tugas-tugas yang lebih menantang lagi ya. Saya pikir cukup ya sementara begitu ya. Audio Jungle.